Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Maurits, di acara analis harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Maret tahun 2025. Seperti biasa rekan trader, kami dari Amarket menghampiri rekan trader memberikan analisa setiap hari, agar setidaknya rekan trader memiliki sedikit acuan, sedikit informasi sebelum terjun dalam dunia trading. Oleh karena itu kami hadir untuk rekan trader semuanya. Dan seperti biasa rekan trader, analisa harian selalu kami berikan 3 segmen. Segmen pertama kita melihat apa yang terjadi pada hari kemarin. Segmen berikutnya kita akan mencoba membahas tema harian kita. Tema-tema yang sangat aktual yang sedang terjadi pada saat ini di pasar. Dan yang ketiga nanti adalah yang terakhir, kita akan mencoba memprediksikan pergerakan pasar yang terjadi pada hari ini. Untuk lebih jelasnya kita coba langsung masuk aja di analisa harian kita. Kita akan melihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Untuk indeks dolar Amerika hari kemarin seperti biasa kembali lagi mengalami pelemahan yang signifikan. Melemah sampai di seputaran 105.483. Sekarang pun juga tendensi pelemahan masih ada, tapi kita akan lihat hari ini akan ada banyak sekali news. Jadi segala sesuatu bisa saja terjadi, bisa aja dia berbalik arah. Cara teknikal pun juga memungkinkan untuk dia berbalik arah. Lalu untuk Euro USD, kita lihat Euro USD bagaimana bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi rekan trader. Dibuka di seputaran 1.04747, perlahan namun pasti dia naik dan menembus level 1.06266. Sedangkan untuk pound sterling USD, kenaikan yang sangat signifikan juga dirasakan kemarin. Pound sterling bagaimana naik dari 1.26847 hingga menembus level 1.28036. Sedangkan untuk gold di hari kemarin mengalami penguatan yang sangat signifikan rekan trader. Akhirnya dia bisa kembali menembus level 2900 di seputaran 2927. Walaupun sempat koreksi, turun lagi keluar dari zona 2900 di posisi 2899, tapi akhirnya dia kembali lagi naik dan menutup perdagangan di sekitaran 2919 ya. Selanjutnya untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang walaupun sempat turun rekan trader, menembus level 148.075, akhirnya dia bisa naik dan menutup perdagangan di 149.790. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader yang bisa terjadi pada hari kemarin ya. Dan bagaimanakah untuk hari ini rekan trader? Untuk hari ini kita akan membahasnya, tapi seperti biasa kita akan melihat dulu tema harian kita pada hari ini. Untuk hari ini tema yang saya angkat adalah inkonsistensi Trump, kabar baik untuk emas. Nah ini dia. Ini kenapa saya ambil dan saya mengangkat judul ini, karena kita tahu tadi malam Donald Trump melakukan pidato di Kongres. Dan secara nyata dia menyatakan bahwa dia menaikkan tingkat tarif ke Cina sebesar 20% dan ke Meksiko sama Kanada 25%. Akan tetapi rekan trader, seperti biasa apa yang dilakukan Donald Trump ini adalah sebuah gertakan. Dan kita akan melihat apakah kedua negara ini akan mencoba untuk membalas tarif tersebut. Nah ini dia. Seperti pada pertemuan sebelumnya, pada tanggal tarif sebelumnya di tanggal 2 Februari. Hal yang sama dilakukan oleh Donald Trump setelah beberapa saat dia melakukan perang tarif, menaikkan tarif impor. Setelah itu dia melakukan pembatalan. Dan ini juga bisa saya bilang adalah suatu tindakan bukan cuma inkonsistensi, tapi ini mungkin adalah suatu strategi yang diambil oleh Donald Trump untuk menggertak. Karena apabila ini dilakukan, sudah barang tentu akan terjadi tidak sinambungan, inkonsistensi pada pasar, sehingga pasar ini akan bergolak. Dan yang paling
memperoleh keuntungan besar adalah pasar emas sebagai suatu aset safe haven. Karena di saat keadaan tidak bisa dielakkan seperti kayak gini, ya pasti pasar akan mencari aset yang aman. Dan itu adalah emas. Kenapa saya angkat tema ini? Karena saya tergelitik dari suatu pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Amerika, ya, Howard Lutnick. Si Howard Lutnick ini dia menyatakan bahwa Trump mungkin akan mencabut tarif Kanada dan Meksiko. Ya, mungkin. Ya, dia bilang bahwa mungkin akan mencabut. Ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa Trump sudah melakukan tarif tersebut. Tapi dengan suatu pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Amerika, Howard Lutnick, ini menandakan bahwa apa yang dilakukan oleh Trump itu adalah suatu tindakan untuk mencoba melihat respon yang akan terjadi oleh negara-negara yang telah diberlakukan tarifnya, dan setelah itu akan membalas lagi. Ini sama seperti tema webinar kita kemarin tentang game teori, di mana Donald Trump melakukan game teori terhadap negara-negara tersebut dengan cara dia melakukan tarif, ya, menaikkan tarif. Setelah itu dia akan menunggu reaksi. Kalau memang reaksi itu sesuai dengan apa yang diinginkan, ya tarifnya akan dicabut dan udah mulai melakukan tawar-menawar harga pas tancap gas di situ. Tapi kalau seumpamanya negara-negara tersebut kembali melakukan aksi perlawanan, nah inilah yang akan terjadi sehingga perang dagang akan benar-benar terjadi. Di saat perang dagang artinya kan tidak ada dua belah pihak akan hancur-hancuran di situ. Tergantung siapa yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Nah, inilah yang saya bilang bahwa inkonsistensi merupakan suatu strategi yang coba dijalankan oleh Donald Trump. Dan yang menjadi aset menguntungkan dalam hal ini adalah sudah barang tentu aset-aset safe haven. Emas merupakan aset safe haven yang akan menjadi primadona di dalam situasi ini. Karena pasar akan bingung. Di satu pihak dia mengadakan tarif, ya. Di lain pihak dia akan mencoba untuk membatalkan keputusan dia tersebut, tergantung dari reaksi yang dilakukan oleh negara yang kena tarif tersebut. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa inkonsistensi yang dilakukan oleh Donald Trump adalah suatu strategi yang coba dimainkan oleh si Donald Trump ini. Tapi impact-nya adalah pasar akan benar-benar mengalami kekacauan, sehingga dari hal ini kita bisa melihat bahwa pasar akan cenderung mencari aset-aset safe haven, dan emas adalah aset safe haven yang bisa menjadi acuan. Karena dengan ketidakstabilan yang terjadi di pasar, inkonsistensi yang terjadi di pasar, maka emas punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Kita akan melihat apakah pernyataan dari Howard Lutnick ini, Menteri Perdagangan ini terwujud. Kita akan lihat reaksi-reaksi dari negara Kanada, Meksiko, dan Cina. Dan kita akan melihat bagaimana Amerika mencoba untuk melawan reaksi tersebut. Dan disinilah emas akan mencoba mencapai nilai tertinggi lagi karena akan menjadi aset primadona yang dituju oleh semua orang. Oke rekan trader, demikianlah tema kita tentang inkonsistensi Trump dan kabar baik untuk emas. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sekarang kita langsung masuk aja ke analisa teknikal. Seperti biasa, kita masuk indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, kita lihat bersama-sama bahwa indeks dolar Amerika pergerakan hari ini di awal pembukaan bullish, tapi perlahan namun pasti menjadi bearish. Tapi dari sini saya bisa bilang rekan trader bahwa sebenarnya bearish ini nggak terlalu banyak juga rekan trader. Saya berestimasi bearishnya ini cuman paling rendah itu sampai di level 100
105.196, tapi hati-hati pembalikan arah juga akan terjadi hari ini, apalagi hari ini akan ada news. Tapi kita bilang bahwa tidak terlalu kemungkinan dia akan mencoba kembali naik sampai level tertingginya itu di posisi 106.177. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, arah pergerakannya dari 105.196 sampai 106.177. Bagaimana untuk Euro USD? Kita lihat Euro USD. Pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini, kita bisa lihat dengan jelas bahwa Euro USD memiliki peluang untuk mengalami penguatan. Saya memprediksikan dia ini akan mencoba naik. Menurut saya dia masih punya peluang naik lagi sampai level paling tertinggi rekan trader ya, di seputaran sinilah 1.06594. Tapi harap diperhatikan, hari ini akan ada news, hati-hati pembalikan arah, dia akan balik lagi ke 1.06027. Nah ini dia, ini arah pergerakannya rekan trader ya. Walaupun menurut saya hati-hati juga karena bisa saja terjadi dia akan mencoba turun lagi dan dia bisa turun sampai di level paling terendah itu di seputaran sinilah 1.05871. Ya. Ini saya cuma mau kasih hati-hati aja buat rekan trader ya, karena news nanti malam banyak ya. Cara teknikal pun juga dia udah sampai di atas, kita akan lihat bersama-sama. Bagaimana untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat pergerakan pasar yang terjadi pada pound sterling hari ini sangat luar biasa. Kita bisa lihat bahwa pound sterling masih punya sedikit peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Analisa saya dia akan mencoba naik sampai level paling maksimum di posisi 1.28236. Tapi sekali lagi hati-hati, dia bisa kembali lagi turun ke posisi yang lebih rendah ya, di posisi seputaran 1.27676. Tapi rekan trader harap diperhatikan, pasar ini akan bergerak. Tidak terlalu kemungkinan dia akan turun itu sampai di level paling terendah itu di seputaran ini rekan trader 1.27547. Jadi secara garis besar saya cuma mau bilang buat rekan trader bahwa hati-hati pergerakan hari ini ya, dia memang punya peluang naik sampai luar biasa di atas 1.28236, tapi harap diperhatikan juga bahwa tidak tertutup kemungkinan masuk di pasar Amerika nanti dia bisa turun dan bisa mencapai level 1.27547. Selanjutnya bagaimanakah untuk gold? Rekan trader kita lihat bersama-sama. Untuk gold sudah bisa dilihat dengan jelas bahwa pergerakan gold hari ini, gold secara garis besar memang dia berkontraksi, tapi kalau mau saya lihat bahwa dia punya peluang yang sangat besar untuk naik hari ini ke posisi yang lebih tinggi. Estimasi saya dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di posisi 2933. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader, saya masih tetap berasumsi bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level paling terendah itu di seputaran 2897.15. Dia keluar dari zona 2900 ya, itu adalah zona yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, karena zona ini bisa terjadi. Hari ini akan ada news yang sangat banyak. Jadi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader hati-hati. Dan untuk USD Yen Jepang kita lihat bersama-sama rekan trader. Pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini menurut analisa saya agak sedikit mengalami tendensi yang sedikit bearish. Dia akan mencoba turun, ya minimal kalau saya bilang dia ini akan coba turun sampai level paling terendah ya, di seputaran sinilah 149.277. Tapi hati-hati pembalikan arah juga bisa membuat dia kembali naik lagi di posisi yang paling tinggi di seputaran 150.113. Ini adalah pergerakan yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah teknikal yang coba saya bawakan untuk rekan trader. Dan untuk hari ini kembali lagi saya bilang hati-hati berita ya, kalender ekonomi. Harap diperhatikan 2015 ada perubahan tenaga kerja non ADP pertanian ya, non pertanian ADP. 2145 indeks manajer pembelian jasa, kemudian indeks manajer pembelian non manufaktur pada 2200. Harap diperhatikan oleh rekan
rekan trader semuanya. Oke rekan trader, jangan lupa juga ini adalah website resmi dari Amarket, amarkets.id. Ini adalah website resmi berdomain Indonesia karena kita cinta Indonesia. Oleh karena itu kita menggunakan domain Indonesia. Harap dilihat, harap diakses, punya kesempatan, punya peluang, bisa daftar dan bisa bertrading bersama Amarket. Oke rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Sekali lagi saya mau bilang terima kasih karena rekan trader telah menyaksikan acara ini. Saya cuma mau bilang buat rekan trader kalau ada waktu dan kesempatan jangan lupa subscribe, like channel kami supaya channel ini terus berkembang dan terus berkembang supaya kami bisa menghadirkan analisa-analisa yang lebih jos lagi buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.